Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Alafitri Fariza dari kelas 10 L nomor absen 2. Nah, di video kali ini aku akan menjelaskan biografi dan kepemimpinan Utsman bin Affan radhiyallahu an. Selamat menyaksikan teman-teman. Kalau kita bicara soal pengusaha sukses yang rendah hati, tokoh, inilah juaranya. Siapa sih Utsman bin Affan radhiyallahu an? Beliau lahir di Mekah 5 tahun setelah tahun Gajah. Beliau berasal dari kabilah Bani Umayyah, salah satu kabilah Quraisy yang paling dihormati karena kekayaan dan jaringan perdagangannya. Nama lengkap beliau adalah Utsman bin Affan bin Abul As bin Umayyah. Sejak muda, Utsman sudah merintis usaha dagang hingga ke mancanegara. Makanya gak heran kalau beliau jadi salah satu orang terkaya di Mekah. Tapi tahu gak apa yang bikin beliau beda? Nah, pada saat orang kaya yang lain biasanya sombong nih. Nah, justru Utsman sangat pemalu dan santun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan sangat mengagumi budi pekerti beliau karena kemuliaan dari akhlaknya. Utsman mendapat anugerah luar biasa, yaitu beliau menikahi putri Nabi yang bernama Ruqayyah. Setelah Ruqayyah wafat, Nabi menikahkan Utsman dengan putrinya yang lain, yaitu Ummu Kulsum. Inilah alasan kenapa beliau dijuluki Dzun-Nurain, yang artinya pemilik dua cahaya. Beliau masuk Islam lewat ajakan Abu Bakar, dan sejak itu seluruh harta dan jiwanya didedikasikan total untuk dakwah. Setelah Khalifah Umar bin Khattab wafat akibat ditikam, kepemimpinan Islam enggak langsung kosong begitu saja loh teman-teman. Jadi sebelum wafat, Umar sudah membentuk tim khusus yang disebut Majelis Syuro atau Dewan Formatur. Isinya ada 6 orang sahabat terbaik beliau, termasuk Utsman, Ali bin Abi Thalib, dan beberapa lainnya. Prosesnya cukup menarik karena dilakukan dengan musyawarah yang sangat dalam di rumah Abdurrahman bin Auf. Setelah diskusi selama 3 hari dan mendengar suara dari mayoritas penduduk Madinah, akhirnya pada hari ketiga Utsman bin Affan resmi dibayat sebagai khalifah ketiga. Saat itu usianya sudah sekitar 70 tahun loh. Tapi meski sudah sepuh, semangat beliau untuk memajukan umat justru makin membara. Beliau langsung tancap gas melanjutkan perluasan wilayah dakwah hingga ke Afrika, Siprus, bahkan sampai ke perbatasan Konstantinopel. Nah, selama 12 tahun masa kepemimpinannya, banyak banget kebijakan Utsman yang dampaknya kita rasakan sampai sekarang. Momen wow yang pertama adalah kodifikasi Al-Quran. Karena wilayah Islam makin luas ya, orang-orang mulai beda cara baca Al-Quran gara-gara dialek bahasa. Atas usulan Hudzaifah bin Yaman, Utsman membentuk tim untuk menyalin naskah asli Al-Quran yang disimpan di rumah Hafsah menjadi naskah standar yang disebut Mushaf Utsmani. Beliau diperintahkan naskah ini dikirim ke seluruh wilayah supaya nggak ada lagi perpecahan soal bacaan. Jasa beliau inilah yang menjaga Al-Quran tetap satu sampai detik ini. Kemudian momen wow yang kedua yaitu Utsman adalah sosok di balik Angkatan Laut Islam pertama. Awalnya Gubernur Suriah Muawiyah bin Abu Sufyan minta izin buat bikin armada laut untuk melindungi wilayah pesisir dari serangan Bizantium. Utsman setuju dan akhirnya Islam pun punya kekuatan maritim yang disegani. Selain itu, beliau juga merenovasi Masjidnya Nabawi jadi lebih luas, cakep,
dan menggunakan batu ukir dan kayu jati. Ingat juga soal perang Tabuk. Di saat pasukan muslim lagi kesulitan biaya, pasukan Usroh itu Utsman secara pribadi menyumbangkan 940 ekor unta, 60 kuda, dan 10.000 dinar emas. Benar-benar definisi hartawan yang gak takut miskin demi agama. Sayangnya di akhir masa jabatannya muncul gelombang fitnah. Banyak orang yang gak puas dengan kebijakan beliau karena termakan hasutan dari kelompok yang ingin memecah belah Islam yang digerakkan oleh tokoh bernama Abdullah bin Sabah. Rumah beliau dikepung oleh pemberontak dari berbagai wilayah selama 40 hari. Para sahabat sebenarnya mau membela habis-habisan, tapi Utsman dengan tegas melarang. Beliau nggak ingin ada setetes pun darah muslim yang tumpah hanya demi membela dirinya. Tragedi itu terjadi pada 13 Zulhijjah tahun 35 Hijriah. Saat Utsman sedang tenang membaca Al-Quran, para pemberontak berhasil masuk dan menganiaya beliau hingga wafat sebagai syahid di usia 82 tahun. Beliau wafat dalam keadaan memegang prinsip perdamaian sampai napas terakhir. Masa kepemimpinannya selama 12 tahun ditutup dengan sebuah pengorbanan yang sangat menyentuh hati. Sebagai penutup perjalanan Khalifah Utsman, ada pantun buat kita. Kayu jati dipahat menjadi papan, dibawa pedagang dari pelabuhan. Sungguh mulia Khalifah Utsman bin Affan, hartanya melimpah, cintanya untuk Tuhan. Makasih sudah dengan kisah ini. Jangan lupa ambil teladan dari kedermawanan beliau ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.